Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini saya akan membandingkan secara data antara Poco X3 NFC yang sudah saya beli ini ya kurang lebih 1 bulan, Redmi Note 9 Pro, aduh susah banget belibet, dan juga Redmi Note 10 Pro. Saya belum ada device untuk Redmi Note 9 dan juga Redmi Note 10 Pro. Kan tetapi kita akan compare aja melalui data di website tercinta kita semua yaitu GSM Arena. Nanti kita akan compare antara beratnya, layarnya, dan lain-lain dari segi harganya juga, karena beberapa saat lagi kita akan melihat atau menonton peluncuran Redmi Note 10 Pro. Apakah worth it untuk dibeli bagi kalian yang sudah Poco X3 NFC? Apakah worth it untuk menjual dan beli si Redmi Note 10 Pro? Nah, komen di bawah deh. Apalagi yang sudah memiliki Redmi Note 9 Pro juga, apakah worth it untuk dijual Redmi Note 9-nya dan juga beli Redmi Note 10 Pro? Nanti kita coba ulas dari segi data ya. Ini bukan user experience karena saya hanya memiliki Poco X3 NFC, tetapi dari data-datanya aja dulu ya. Untuk device-nya mungkin saya akan beli atau enggak, nanti kita lihat ke depan lah ya, apakah istri mengizinkan atau tidak ya kan. Mungkin kita akan mulai aja ya dari sekarang. Let's go. Oke, sekarang kita bandingkan melalui data yang sudah saya perlihatkan ke dalam layar monitor ya tentu. Kita full screen dulu biar enak ngelihatnya ya. Oke, di sini ada Poco X3 NFC yang sebelah paling kiri ya. Ada Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 9 Pro. Di mana Redmi Note 10 Pro ini akan segera dirilis di Indonesia tepatnya 30 Maret 2021. Oke guys, kita mulai dari harganya ya. Kalau kita lihat dari harganya untuk seri yang sama ya, 64GB ROM, 6GB RAM, semuanya juga sama. Itu Redmi Note 10 Pro lebih mahal, $279. Itu mungkin harga di global atau di pasaran Eropa lah ya. Oke, harganya itu lebih mahal, kurang lebih sekitar $50 ya. Lumayan juga ya kalau dikonversi ke rupiah. Jadi gimana? Besok kira-kira atau tanggal 30 Maret 2021 harganya bakal berapa nih di Indonesia nih? Perkiraan gue sih yang 6GB RAM 64GB ROM ini kurang lebih mungkin 3,4 mungkin 3,5 juta ya. Dan seri yang 8128-nya hampir 4 juta, 3,9 kita nggak ada yang tahu. Besok kita lihat. Oke, untuk teknologi komunikasinya ya sama semua GSM. Lalu nah ini diperkenalkannya itu kalau Poco X3 7 September 2020 dan sebelumnya 5 bulan sebelumnya itu diperkenalkan si Redmi Note 9 Pro di April 30. Nah, ini mungkin bisa jadi acuan ya, dimana nanti mungkin saja si Poco X3 Pro ini akan dirilis mungkin nggak 1 bulan setelah peluncuran Redmi Note 10 Pro sih menurut saya. Mungkin sekitar 2-3 bulan setelah peluncuran baru si Poco X3 Pro akan diluncurkan kembali itu. Jadi ya tengkulak mungkin bakal bisa mainin harga Redmi Note 10 Pro sih. Statusnya seperti ini. Lalu dimensi, nah ini ukuran. Kita lihat bahwa si Redmi Note 10 Pro ini sepertinya Redmi Note 10 ini bakal mengalami sedikit penyusutan ukuran ya. Sekitar 100 nggak banyak sih, sekitar 1 mili ya, 1 mili, dan juga lebih tipis, bahkan lebih tipis dari Redmi Note 9 Pro untuk yang si Redmi Note 10 Pro ini. Dan juga ukuran beratnya juga menjadi lebih ringan. Kalian bisa nonton kelebihan dan kelemahan dari Poco X3 NFC yang di situ saya sebutkan bahwa cukup berat ya. Ini menurut saya cukup berat. Mungkin kalau kalian pernah megang Mi Max 3, nah beratnya hampir segituan lah.
Tapi di sini si Redmi Note 10 Pro dengan SoC yang sama dan juga ukuran baterai yang kurang lebih sama, bisa lebih ringan cukup jauh ya, sekitar 18 gram loh. Itu cukup berasa di tangan. Lalu untuk build quality dari layarnya sama-sama semuanya menggunakan Gorilla Glass ya. Baik itu si Poco, Redmi Note 10 Pro, lalu Redmi Note 9 Pro juga pakai Gorilla Glass 5. Tapi dibaliknya di sisi belakangnya, kalau Poco X3 NFC itu pakai aluminium frame, plastik back. Redmi Note 10 Pro ini glass back. Oh, jadi belakangnya ini ada Gorilla Glass 5 juga ya di Redmi Note 10 Pro. Biasanya sih Redmi Note itu belakangnya itu pakai Gorilla Glass 5 sih. Tapi plastik frame juga. Dan juga Redmi Note 9 Pro juga plastik frame. Semuanya juga ada dust and splash protection. Nah, ini nggak ditulis di Note 9 nih. Mungkin lupaan atau gimana nih. Sebenarnya sih ada kalau nggak salah ya di Note 9 ya. Note 9 Pro. Lalu display tipe LCD-nya. Nah, ini yang menarik. Di Note 10 ini sudah AMOLED. Akan tetapi perkiraan saya tentunya nggak sebagus dengan AMOLED-nya Samsung ya. Tapi itu perkiraan saya loh. Mungkin kalau kalian pengguna Samsung pindah ke Redmi Note 10 Pro, kemungkinan akan ada perbedaan tentu. Kalau Samsung kan yang memang punya AMOLED ya. Oke, tapi di sini needs-nya itu sama antara si Poco X3 dengan Note 10 Pro. Memiliki needs yang sama ya. Needs itu ya tingkat ketajaman layarnya, kekayaan warnanya juga. Lalu untuk ukuran layarnya sama di 6,67 inci. Begitupun Note 9 juga sama. Lalu resolusinya juga sama 20:9. Lalu protection glassnya seperti yang udah di atas kita sebutkan juga sama, Gorilla Glass 5 baik X3 ataupun Note 10 Pro atau Note 9 Pro. OS-nya untuk X3 Android 10 dan bakal di-upgrade ke OS Android 11 kurang lebih ya. Tapi kurang tahu kalau sampai ke 12 Android 12, gue nggak tahu si X3 bakal dapat apa enggak. Nah, SoC-nya itu antara X3 dan juga si Note 10 Pro itu sama. Lalu berbeda dengan Note 9 Pro. Jadi lebih kenceng X3 sama Note 10 Pro ya. Nah, itu untuk chipset. CPU-nya sama-sama menggunakan octa-core semuanya. Tetapi ada perbedaan jenis Kryo, dimana kalau yang Note 9 ini 465, sedangkan X3 dan Note 10 470. Tapi kecepatannya sama lah, kurang lebih lah, nggak terlalu beda jauh lah. Nanti kita bandingkan juga 732G dengan 720G. Lalu untuk memori, nah ini yang paling apes di X3 itu hybrid slot ya. Use share SIM slot. Jadi ya cuma kita harus memilih antara si SIM atau memasang micro SD. Sedangkan di Note 10 Pro dan juga Note 9 Pro itu sudah dedicated, artinya terdapat 3 opsi ya, bukan 3 opsi ya, 3 slot di mana ada micro SD juga bisa dan pakai 2 SIM juga bisa gitu. Dan di sini opsi pilihan device-nya ya, ada 64GB, 6GB RAM, 64GB ROM, 6GB RAM, sampai 128GB, 8GB RAM. Itu ketiganya juga sama sih. Nah, UFS ini kecepatan transfer file ya. 1, 2.2 dan juga UFS 1 ya, kurang lebih mungkin agak lebih cepat sedikit ya si Note 10 Pro dalam melakukan copy paste data ya, seperti dan juga membaca game dan lain-lain kayak gitu. Tapi ya udah cukup sih UFS 2.1 pun. Nah, di kameranya ini juga menarik, di mana si Note 10 Pro ini lebih diunggulkan. Gua nggak tahu sih, semakin tinggi pixelnya sih kalau kata David Gadget In ya nggak serta-merta bakal hasil fotonya tuh lebih detail dan jernih juga sih. Contohnya Samsung S21 Ultra dia cuma nggak sampai 48 megapiksel tapi hasilnya bagus banget kan. iPhone juga sepertinya nggak sampai 64 megapiksel ya bahkan ya.
biasa-biasa aja, tapi hasil fotonya gede. Semua sih ditentukan oleh kembali sensornya ya, dan pixel yang kita dapetin gitu. Menurut gue sih ini ya cukup gimmick ya, mohon maaf gitu ya kan. Kalau masalah foto juga bisa menggunakan Google Kamera, tapi ya bedanya di situ. Note 10 itu 108 megapiksel, sedangkan yang Note 9 dan juga X3 itu 64 megapiksel. Dan opsi ini jarang gue pakai sih, opsi 64 megapiksel. Gue lebih suka yang biasa-biasa aja. Lalu di sini sama-sama ada ultra wide. Nah, tapi di ultra wide-nya itu si X3 itu lebih unggul ya dibandingkan Note 9 Pro, Note 10 Pro dan juga 9 Pro. Nah, untuk makronya itu 2 mega, si Note 10 Pro itu 5 mega, Note 9 itu 5 mega. Bedanya di makronya lagi ya. Ya menurut gue sih lensa makro juga nggak terlalu kepake ya. Lalu di dual LED flash HDR panorama, sama ada di flash HDR panorama. Nah kalau masalah flash sepertinya lebih terang si X3 ya, karena dia dual LED gitu ya. Nah untuk video sama-sama bisa direkam hingga 60 fps Full HD dan juga 4K 30 fps. Ini kurang lebih sama, dan sama-sama ada AIS-nya juga tentunya. Dan sepertinya aplikasi dari kameranya juga fiturnya juga sama. Untuk loudspeaker, nah kita bisa lihat ini sama aja, kita lewatkan. Untuk wireless LAN-nya, WiFi-nya itu kurang lebih sama ya serinya. Bluetooth-nya kurang lebih sama. Cuma kalau yang Note 9 ini masih 5.1 X3 dan Note 10 Pro. Terlalu beda lah. Ya Bluetooth ya gitu-gitu aja lah ya. Menurut gue sih seperti itu. Untuk GPS sama. NFC ya semuanya ada NFC, tapi Note 9 Pro sepertinya nggak ada NFC ya. Gue nggak tahu nih nanti Note 10 Pro itu bakal dirilis dengan NFC atau enggak. Sama-sama ada infrared ketiganya, jadi bisa remote. Lalu FM radionya ada, USB-nya Type-C juga 2.0, lalu sensornya sama-sama ada, tentunya fingerprint ya di dekat powernya ya. Baterainya itu 5100 yang paling besar di X3, tapi gua rasain secara user experience untuk sosial media di tampilan 120 Hz itu cuma bertahan kurang lebih 6 jam sampai 7 jam dari 100 sampai 5% ya. Tuh, mungkin saking kencengnya kali ya SoC-nya untuk mengimbangi si layar sampai 120 Hz-nya ini ya. Jadi memakan banyak daya. Kurang tahu nih kalau masalah di Note 10 Pro apakah dia akan seboros Poco X3 juga. Karena banyak juga sih yang di Facebook gitu ya, grup Facebook Poco X3 yang bilang NFC cukup boros baterai. Tetapi kan sudah punya charging 33 watt, 1 jam juga udah selesai gitu ya kan. Sama juga ya semuanya. Si Note 10 Pro juga. Lalu untuk warna itu ada biru dan juga abu-abu lah ya. Note 10 Pro yang masuk Indonesia gue kurang tahu, tapi yang di GSM Arena-nya itu ada abu-abu, ada biru dan juga bronze. Kalau Note 9 Pro itu ada hijau, ada putih dan juga abu-abu. SAR dan SAR EU-nya kurang sama lah ya. Untuk model juga sama, price-nya ini yang tadi kita omongkan di awal beda. Dan untuk performance Antutu-nya kalau diuji secara Antutu di versi 8, gue udah pernah juga melakukan pengujian di X3 NFC ya. Itu 283 memang 280-an ribu. Akan tetapi ketika gue melakukan custom ROM ya, menggunakan Elitron Plus dan juga EU08 itu bisa sampai 300 ribuan gitu, 301 ribu sekian lah. Kalau di Note 10 Pro juga karena menggunakan SoC yang sama, karena menurut gue sih sama aja lah ya. Ini mungkin lebih tinggi di kondisi yang super dingin kali ya di ujinya ya, Antutunya. Menurut gue sih sama antara X3 sama Note 10 Pro ya. Dan juga di 9 Pro ini yang agak beda ya, agak sedikit menurun gitu ya, karena dia masih 720G, sedangkan di Note 10 Pro dan juga X3 NFC itu sudah 732G. Pengujian secara Geekbench juga kurang lebih ya tipis-tipis aja lah, bahkan tipis juga dan lebih tinggi nih dengan si Note 9 Pro ya. GFX Bench juga kurang lebih 16 fps ya kurang.
dan ini 15 fps untuk Note 9 Pro. Lalu kontras rasionya kurang lebih juga sama sih, kecuali ya si Note 10 Pro ya, Nah kalau si Note 10 Pro ini, kalau si Note 10 Pro ini kemungkinan agak besar ya display kontras rasionya karena menggunakan AMOLED, betul. Untuk loudspeakernya lebih besar sih, kalau dari secara pengujian ya, itu lebih besar si Note 10 Pro. Dan juga untuk battery life-nya itu lebih besar si X3 NFC. Kan tetapi ya kembali lagi ya, secara pengujian langsung user experience tentunya akan berbeda dengan hasil yang ada di dalam GSM Arena. Nah kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya kalian perlu nggak sih kalian menjual Note 9 Pro kalian atau X3 NFC kalian untuk mendapatkan Note 10 Pro? Menurut gua jangan dulu dijual kalau kalian punya. Kalau kalian belum punya ketiganya maksudnya ya, kalian nggak usah beli dulu di antara ketiganya. Kenapa? Karena X3 Pro itu bakalan hadir ke Indonesia, di mana Snapdragon dari si X3 Pro itu kurang lebih Snapdragon 860 ya, artinya lebih tinggi bahkan dari Poco F1 845, bahkan lebih tinggi dari Oppo 10X yang menggunakan Snapdragon 855. Menurut gua kalau kalian jangan sampai tergoda dengan Note 10 Pro. Tapi kalau kalian mau beli ya silahkan. Tapi saran dari gua jangan dulu tahan dulu, karena X3 Pro ini kalau sampai harganya 3 jutaan, bahkan mungkin kalau 3,9 atau 8 gitu ya, itu masih sangat worth it untuk dibeli. Tapi bagi kalian yang sudah punya X3 atau sudah punya Note 9 Pro, itu nggak usah dijual untuk membeli Note 10 Pro, nggak usah. Tapi kalau mau beli X3 Pro ya boleh juga gitu, karena mungkin gue bakal beli X3 Pro. Tapi kalau untuk Note 10 Pro kalian jual Poco X3 ataupun si Note 9 Pro kalian, itu jangan. Lebih baik tunggu dulu X3 Pro, kalian sayang-sayang dulu si Poconya, karena harganya juga yang barunya ini udah jatuh banget Poco juga, apalagi yang secondnya. Mungkin sekian dari gua, Bro Musa pamit.